Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, aku mau bahas tentang sarjana psikologi. Seperti yang udah aku pernah bahas di video sebelumnya, poinnya di psikologi ini sebagai sarjana ya untuk S1 ini sama gitu. Umumnya kuliahnya 4 sampai 5 tahun dengan bobot kurang lebih sekitar 150 plus minus SKS gitu ya, dengan 3 mata kuliah pokok gitu. 3 mata kuliah pokok. Yang pertama soal teori psikologi, yang kedua tentang psikodiagnostik, dan yang ketiga tentang psikometri. Nah, jadi di teori psikologi ini nanti yang bakal banyak diurai tentang kesehatan mental misalnya, tentang Cashman, teori perilaku, dan misalnya apalagi ya dari teori psikologi ini abnormal, perilaku abnormal, dan banyak hal lagi. Jadi intinya teori psikologi ini jadi kerangka berpikir kita nantinya. Si semua pengetahuan ini bakal jadi kerangka berpikir kita sebagai sarjana psikologi atau S1 jurusan psikologi. Nah, di psikodiagnostik ini lebih ke profesionalisme. Untuk teori psikologi belajar apa aja, ada video sebelumnya kamu bisa cek. Untuk psikodiagnostik juga untuk mendalamnya ada video sebelumnya kamu bisa cek. Tapi poinnya di psikodiagnostika ini kita bakal belajar tentang gimana caranya ngekondak tes di sini. Belajar alat tes plus administrasi, skillnya, skill tambahannya. Kayak aku waktu itu belajar tentang observasi, terus kayak ada wawancara, terus ada gimana caranya ngegali obrolan orang dan segala macam, itu semuanya ada di psikodiagnostika. Dan yang terakhir, psikometri. Psikometri ini lebih ke mengukur mental manusia dengan membuat alat tes. Alat tes. Nah, alat tes ini umumnya dibikinnya dalam bentuk kuesioner. Yang nanti kuesioner ini dites pakai statistik. Gitu. Jadi sebagai sarjana psikologi, gambaran besarnya aku mungkin bisa ngambil kesimpulan kamu bakal belajar 3 hal ini. Dengan tanpa mendiskreditkan mata kuliah yang umum kayak MKDU-nya gitu ya. Mata kuliah dasar umumnya juga pasti ada gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita urai nih ya per semesternya, jadi kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ambil kuliah yang normal 8 SKS. Atau mungkin nanti di sini ditambah 9 sama 10 ya buat yang 5 tahun. Jadi di 1 sampai 2 ini kita bobotnya di MKDU sama teori dasar. Teori psikologi dasar. Atau teori psikologi umum. Teori psikologi umum. Misalnya, kita belajar tentang teori emosi, teori motivasi, mulai mengenal psikologi kepribadian gitu ya.
Di sini belum ada praktikum dan di sini masih bisa dibilang cukup fun kuliahnya. Nah, di semester 3 dan 4 lah ini menurut aku nerakanya. Karena di sini ada mulai masuk psikodiagnostik, dasar dari psikometri, dan dasar dari teori perilaku. Di sini macam-macam teorinya, dikenalin ada 4 dan mungkin bertambah, terus kayak di dalamnya aja berantem, di luarnya apalagi teorinya kontradiktif satu sama lain. Jadi kamu harus bener-bener memahami perbedaannya sedikit demi sedikit gitu ya. Nah, di sini pun sama, si teorinya tuh kayak gitu, kayak teori emosi itu ada yang bilang kalau emosi itu adalah hasil belajar. Teori emosi yang lain bilang pemicunya dulu baru muncul emosi. Terus ada yang bilang emosinya dulu baru terpicu sama keadaan gitu. Jadi di teori-teori ini selama 4 semester pertama ini kita bakal mengalami jet lag otaknya gitu karena banyak banget hal yang pada akhirnya kayak bikin kita tuh harus bener-bener memastikan bahwa apa teori yang menjadi landasan berpikir kita itu memang cocok sama situasinya. Karena berbeda sedikit nanti ujungnya bakal beda banget gitu. Yang nanti bakal dipraktekin di sini kurang lebih di semester 5 sama 6 inilah lebih ke mulai adem. Mulai adem. Tapi di sini juga sama ya, ada psikodiagnostik juga. Psikodiagnostik juga. Terus kalau di semester ini mungkin kalau di aku, zaman aku namanya penyusunan skala psikologi. Ya, sama terus di sini kayak teori perilaku lanjutannya. Nah, di tengah-tengah ini ada tentang psikologi abnormal. Dan di tengah-tengah ini ada apa ya bahasanya biopsikologi. Kalau zaman aku dulu nama mata kuliahnya adalah neurologi. Aku lupa ada di semester berapa itu. Tapi yang jelas di antara tahun ke-1 sama tahun kedua ini kita belajar sedikit banyak tentang pengaruh kondisi mental ke fisik gitu. Termasuk sebaliknya. Nah, kalau di sini di tahun kedua, ini ke tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, di tahun kedua sama ketiga, kita mulai dikenalin sama konsep yang namanya psikologi abnormal. Kita dikenalin ke DSM, diagnostik statistik manual. Kitab suci umat psikologi untuk menggali apakah memang orang ini bermasalah secara mental atau enggak gitu. Nah, di semester 7, semester 8 ini kalau di 3 tahun awal ini lancar, di sini udah tinggal skripsi dan perbaikan nilai. Perbaikan nilai. Tapi kalau misalnya di sininya belum lancar, biasanya nge-extend. Baru di sinilah nanti bisa skripsi dan perbaikan nilai. Jadi gitu kurang lebih. Kalau misalnya diurai per semesternya. Ada yang tertarik masuk psikologi? Coba komen di bawah. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.